Beroperasi tahun 2019 lalu, Bendungan Logung di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dapat mendongkrak produktivitas pertanian hingga 3 kali panen setahun. Melihat hal itu, Kementerian Pekerjaan Umum menganggarkan dana 12,5 triliun rupiah untuk perbaikan saluran irigasi di seluruh Indonesia. Krisis pangan perlahan mulai berubah menjadi ancaman serius bagi banyak negara di dunia, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi, kenaikan harga bahan pokok, terganggunya rantai pasok global, hingga konflik geopolitik membuat banyak negara mulai kesulitan menjaga stabilitas pangan mereka sendiri. Malaysia menjadi salah satu negara yang belakangan cukup sering disorot karena tingginya ketergantungan terhadap impor bahan pangan, terutama beras. Ketika pasokan global terganggu dan harga internasional melonjak, dampaknya langsung terasa di pasar domestik negeri jiran tersebut. Namun, di tengah situasi yang semakin tidak menentu itu, Indonesia justru mulai menunjukkan arah yang berbeda. Perlahan tetapi pasti, Indonesia mulai membangun fondasi ketahanan pangan dari dalam negeri, melalui pembangunan infrastruktur pertanian yang benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat. Salah satu contohnya hadir di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, melalui Bendungan Logung yang kini menjadi simbol perubahan besar bagi sektor pertanian Indonesia. Bendungan Logung mulai beroperasi pada tahun 2019, dan sejak saat itu, dampaknya mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat sekitar. Kawasan yang dulu identik dengan kekeringan dan sulit air, kini berubah menjadi lahan pertanian yang jauh lebih produktif. Para petani yang sebelumnya hanya mampu panen 1 hingga 2 kali dalam setahun, sekarang bisa memanen padi hingga 3 kali dalam setahun. Perubahan ini bukan sekedar soal meningkatnya jumlah panen, tetapi tentang bagaimana pembangunan infrastruktur mampu mengubah masa depan ekonomi masyarakat desa, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sebelum bendungan ini dibangun, kehidupan petani di wilayah Dawe dan Selatan Kudus sangat bergantung pada musim hujan. Ketika musim kemarau datang, banyak sawah mulai mengering dan tidak bisa ditanami. Air menjadi persoalan utama yang membuat produktivitas pertanian sangat rendah. Para petani sering kesulitan menentukan pola tanam karena pasokan irigasi yang tidak stabil. Tidak sedikit lahan yang akhirnya dibiarkan kosong karena hampir mustahil menanami padi dalam kondisi kekeringan berkepanjangan. Sebagian petani hanya mampu panen 1 kali dalam setahun, sementara sisanya terpaksa menanam palawija dengan hasil yang jauh lebih kecil. Kondisi tersebut membuat pendapatan masyarakat sulit berkembang dan roda ekonomi desa berjalan sangat lambat. Namun, semuanya mulai berubah ketika Bendungan Logung selesai dibangun. Bendungan dengan kapasitas tampung lebih dari 20 juta meter kubik air ini mulai menjadi sumber kehidupan baru bagi ribuan hektar sawah di Kudus. Air yang sebelumnya sulit didapat, kini dapat mengalir lebih stabil ke lahan pertanian warga. Hasilnya langsung terasa. Produktivitas sawah meningkat drastis dan pola tanam petani menjadi jauh lebih teratur. Jika dulu banyak petani hanya berharap pada hujan, sekarang mereka memiliki sumber air yang mampu mendukung pertanian hampir sepanjang tahun. Perubahan paling besar terlihat dari meningkatnya jumlah musim panen. Para petani yang sebelumnya hanya mampu panen 1 kali, kini bisa melakukan 3 kali musim tanam padi dalam 1 tahun. Sawah-sawah yang dulu kering dan kosong, kini berubah menjadi hamparan padi hijau yang tumbuh subur. Lebih dari 4.600 hektar sawah mendapatkan manfaat langsung dari bendungan ini. Bahkan sekitar 400 hektar lahan yang sebelumnya sulit ditanami, kini telah berubah menjadi area pertanian aktif. Kondisi ini tentu membawa dampak besar terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Produksi meningkat, penghasilan petani naik, dan roda ekonomi desa mulai bergerak jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Apa yang terjadi di Kudus sebenarnya memberikan gambaran yang jauh lebih besar tentang masa depan Indonesia. Negara dengan jumlah penduduk besar seperti Indonesia membutuhkan sistem pangan yang kuat dan mandiri. Ketergantungan terhadap impor tentu tidak bisa menjadi solusi utama dalam jangka panjang. Ketika dunia sedang menghadapi ketidakpastian global, negara yang memiliki kemampuan produksi pangan sendiri akan jauh lebih kuat menghadapi tekanan ekonomi internasional. Karena itulah, pembangunan bendungan dan sistem irigasi menjadi sangat penting bagi Indonesia. Bendungan Logung menjadi bukti nyata bahwa air adalah kunci utama revolusi pertanian. Indonesia sebenarnya memiliki lahan yang luas, iklim tropis yang mendukung, dan sumber daya alam yang sangat besar. Namun selama bertahun-tahun, salah satu masalah terbesar pertanian Indonesia adalah distribusi air dan minimnya infrastruktur pendukung. Banyak daerah pertanian memiliki potensi besar, tetapi sulit berkembang karena kekurangan irigasi.
ketika persoalan tersebut mulai diatasi melalui pembangunan bendungan seperti Logung, hasilnya ternyata sangat signifikan. Di saat beberapa negara masih sibuk mencari solusi impor pangan, Indonesia perlahan mulai membangun kekuatan pangannya sendiri dari desa-desa pertanian. Bendungan Logung menunjukkan bahwa pembangunan yang tepat sasaran mampu memberikan dampak langsung kepada rakyat kecil. Para petani kini tidak lagi dihantui kekhawatiran saat musim kemarau datang. Mereka memiliki kepastian air untuk sawah mereka, dan itu berarti mereka memiliki harapan baru untuk masa depan yang lebih baik. Menariknya lagi, dampak bendungan Logung ternyata tidak hanya terasa di sektor pertanian. Kawasan sekitar bendungan perlahan mulai berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi baru. Keindahan panorama perbukitan dan area bendungan mulai menarik perhatian masyarakat dari berbagai daerah. Banyak warga mulai membuka usaha kuliner, tempat rekreasi, hingga wisata air di sekitar kawasan bendungan. UMKM lokal ikut tumbuh seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang awalnya dibangun untuk pertanian, kini menciptakan efek domino ke sektor lain, seperti perdagangan, wisata, dan usaha kecil masyarakat desa. Pemerintah sendiri juga memiliki rencana pengembangan yang cukup besar untuk bendungan Logung ke depan. Selain sebagai irigasi dan pengendali banjir, bendungan ini diproyeksikan menjadi sumber air baku sekaligus memiliki potensi pembangkit listrik mikrohidro. Jika seluruh potensi tersebut dimaksimalkan, bendungan Logung bisa menjadi contoh pembangunan terpadu yang mendukung pertanian, energi, dan ekonomi rakyat secara bersamaan. Hal seperti inilah yang sebenarnya dibutuhkan Indonesia dalam membangun daerah-daerah pedesaan di masa depan. Meski demikian, masih ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan. Modernisasi alat pertanian masih menjadi kebutuhan penting agar produktivitas petani semakin meningkat. Pengelolaan kawasan wisata di sekitar bendungan juga perlu diperkuat agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan tertib dan berkelanjutan. Namun secara keseluruhan, dampak positif yang dirasakan masyarakat sudah sangat nyata. Dari panen 1 kali menjadi 3 kali. Dari lahan kosong menjadi sawah produktif. Dari desa yang dulu kesulitan air, menjadi kawasan yang mulai tumbuh ekonominya. Perubahan besar yang terjadi di Kudus membuktikan bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal impor beras atau bantuan luar negeri. Ketahanan pangan dibangun dari sawah, dari air, dan dari keberanian membangun infrastruktur jangka panjang untuk rakyat. Bendungan Logung hari ini telah menjadi simbol bagaimana pembangunan yang tepat mampu mengubah kehidupan masyarakat, sekaligus memperkuat negara. Di saat Malaysia mulai menghadapi tekanan akibat ketergantungan impor pangan, Indonesia justru perlahan membangun fondasi kekuatan pangannya sendiri dari desa-desa pertanian. Jika pembangunan bendungan dan sistem irigasi seperti ini terus diperluas ke berbagai wilayah Indonesia, bukan tidak mungkin produksi pangan nasional akan meningkat jauh lebih besar di masa depan. Indonesia memiliki semua syarat untuk menjadi kekuatan pangan baru di kawasan Asia Tenggara. Dan bendungan Logung hari ini telah membuktikan bahwa masa depan itu bukan sekadar mimpi, melainkan sesuatu yang mulai dibangun dari sekarang.